Ayah bunda pasti khawatir terkait kurangnya gizi pada anak. Banyak orang tua yang ingin sekali anaknya tumbuh sehat tanpa penyakit. Maka tak jarang kebanyakan orang tua sangat cemas setiap melihat kondisi si kecil. Salah satunya, jika mereka merasa anaknya lebih kurus dari teman-temannya atau orang lain menyebut anak mereka kurus. Banyak orang tua juga yang tidak mengetahui pemberian makan yang baik dan benar bagi anak, sehingga dapat mempengaruhi gizi dan berdampak bagi tumbuh kembang anak di masa depan. Untuk memperoleh gizi yang baik dan benar, dapat dilakukan dengan cara memberikan makanan yang tepat dan seimbang bagi mereka melalui PMBA atau pemberian makan bayi dan anak. Di kesempatan kali ini, mari kita simak apa itu PMBA dan bagaimana caranya memberikan PMBA yang baik dan benar bagi anak. PMBA atau pemberian makan bayi dan anak adalah pedoman pemberian makan yang tepat untuk bayi dan anak, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang meliputi masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. PMBA bertujuan juga untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak optimal serta mencegah masalah gizi seperti kurangnya gizi pada anak atau wasting. Menurut UNICEF dan WHO tahun 2013, standar EMAS PMBA terbagi menjadi 4. Yang pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD, yang kedua ASI eksklusif, yang ketiga pemberian makan pendamping ASI atau MPASI, dan yang keempat dilanjutkan ASI hingga 2 tahun. Yang pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD. Inisiasi menyusui dini atau IMD merupakan proses di mana bayi mulai menyusu segera setelah dilahirkan. Proses ini dilakukan dalam waktu 1 jam setelah kelahiran, dengan tujuan untuk membantu bayi menumbuhkan puting ibunya secara mandiri dan turut berkontribusi dalam menurunkan angka kematian bayi atau AKB. Yang kedua, ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif merupakan praktik memberikan air susu ibu atau ASI tanpa menambahkan makanan atau minuman lainnya, kecuali untuk vitamin, mineral, atau obat-obatan dalam bentuk sirup. ASI eksklusif disarankan untuk diberikan sejak lahir hingga bayi berusia 6 bulan. Bayi sebaiknya disusui tanpa jadwal, tanpa batasan waktu maupun frekuensi, yang dikenal sebagai menyusui semau bayi atau on-demand feeding. Hal ini penting untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Saat menyusui, biarkan bayi menyusui sampai ia sendiri melepaskan payudara sebelum memberikan payudara yang lain. Cara ini memastikan bayi mendapatkan ASI akhir atau hind milk yang kaya akan lemak. Sebelum menyusui bayi, ada beberapa langkah persiapan penting yang perlu dilakukan untuk memastikan proses menyusui berjalan lancar dan nyaman bagi bayi dan ibu. Berikut ini adalah langkah-langkah sebelum menyusui bayi. Yang pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh payudara dan bayi. Yang kedua, carikan posisi yang nyaman bagi ibu. Yang ketiga, periksa puting susu. Yang keempat, oleskan ASI di bibir bayi. Yang kelima, posisikan ASI dengan benar. Yang keenam, perhatikan pelekatan pada mulut bayi. Ada beberapa cara posisi menyusui yang benar yang dapat dipelajari oleh ibu. Yang pertama, posisi menggendong atau cradle hold. Posisi menggendong atau cradle hold adalah posisi yang paling umum digunakan oleh para ibu. Yang kedua, posisi menyilang atau cross cradle hold. Posisi ibu menyusui menyilang atau cross cradle hold adalah posisi menyusui yang mirip dengan posisi cradle hold. Namun, tangan yang menopang bayi berasal dari sisi yang berlawanan dengan payudara yang digunakan. Ini membantu ibu untuk melihat dan mengontrol pelekatan mulut pada bayi ke puting. Yang ketiga, posisi menyilang bayi kembar. Posisi menyusui menyilang bayi kembar adalah salah satu cara menyusui bayi kembar yang nyaman dan memungkinkan ibu untuk menyusui kedua bayi secara bersamaan. Dalam posisi ini, ibu duduk dan menimbang bayi kembar di tangan kanan dan tangan kiri, memastikan kepala bayi sejajar dengan payudara.
Yang keempat, posisi tidur miring atau side lying. Posisi menyusui tidur miring atau side lying adalah pilihan yang nyaman, terutama setelah operasi sesar. Ibu bisa berbaring di samping dengan tubuh sejajar bayi, lalu menyusui dengan bayi menghadap payudara ibu. Yang kelima, posisi bawah lengan atau underarm. Posisi bawah lengan atau underarm juga dikenal sebagai posisi football hold atau cold hold, adalah posisi menyusui yang nyaman dan cocok untuk ibu yang baru melahirkan, khususnya setelah persalinan sesar, atau ibu dengan payudara besar. Pada posisi ini, bayi dipegang di samping tubuh ibu dengan lengan bawah menyangga tubuh bayi. Dan yang keenam, posisi bawah lengan bayi kembar. Posisi bawah lengan atau football hold atau cold hold adalah posisi menyusui bayi kembar yang nyaman dan aman, terutama untuk ibu yang baru menyusui atau memiliki payudara besar. Posisi ini juga cocok untuk ibu yang melahirkan sesar karena mengurangi tekanan pada perut. Selain posisi antara ibu dan bayi, penting juga untuk mengetahui bagaimana pelekatan bayi pada saat menyusu. Bayi menyusu bukan hanya di puting saja, namun pada sebagian besar areola, terutama areola bagian bawah. Bila bayi melekat dengan baik, maka bayi dapat mengisap dengan efektif. Terdapat 4 tanda pelekatan yang baik saat menyusui dan tanda-tanda bayi mengisap efektif yang perlu diperhatikan oleh ibu. Pelekatan pada saat menyusui. Pelekatan yang baik, sebagian besar areola terutama bagian bawah masuk ke dalam mulut bayi. Duktus berada di dalam mulut bayi sehingga ASI lebih banyak dihisap bayi. Lidah bayi tertarik ke depan di atas gusi bawah dan di bawah areola. Yang kedua, mulut bayi terbuka lebar. Yang ketiga, bibir bawah terputar keluar. Dan yang keempat, dagu menempel di payudara. Pelekatan yang tidak baik. Yang pertama, hanya puting yang masuk ke dalam mulut bayi, saluran ASI atau duktus berada di luar mulut bayi, lidah bayi di belakang, di dalam mulut dan tidak menekan duktus. Yang kedua, mulut hanya sedikit terbuka. Yang ketiga, bibir bawah tidak terlipat keluar. Dan yang keempat, dagu tidak menempel di payudara. Berikut ini adalah tanda bayi mengisap efektif. Bayi mengisap efektif adalah bayi mengisap pelan dan dalam sesekali ada jeda. Terlihat atau terdengar bayi menelan, pipi bayi membulat penuh dan tidak tertarik ke dalam. Selanjutnya adalah MPASI atau makanan pendamping ASI. Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI merupakan proses di mana bayi mulai mengonsumsi makanan dan cairan tambahan ketika memasuki usia 6 bulan. Saat ASI saja tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, MPASI adalah semua jenis makanan dan cairan yang diberikan kepada bayi selain ASI. Jenis-jenis MPASI sebaiknya berasal dari bahan pangan lokal yang ada di sekitar tempat tinggal bunda-bunda dan buatan sendiri. Makanan pendamping ASI terdiri dari menu 4 bintang. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok terdiri dari nasi putih, kentang, jagung, dan juga labu kuning. Yang kedua, bersumber dari protein hewani yang terdiri dari ikan, dada ayam, dan juga telur. Yang ketiga, bersumber dari protein nabati yang terdiri dari kacang hijau, kacang merah, dan juga kacang almond. Yang keempat, buah dan sayur-sayuran yang terdiri dari wortel, brokoli, sayur katok, pepaya, sayur kelor. Selanjutnya ada 7 poin penting MPASI yang perlu diketahui oleh orang tua. Yang pertama, usia bayi. Yang kedua, frekuensi pemberian makan anak. Yang ketiga, banyaknya makanan. Yang keempat, tekstur makanan. Yang kelima, keragaman makanan. Yang keenam, aktif dan responsif. Dan yang ketujuh, kebersihan. Berikut ini adalah MPASI berdasarkan usia. Usia 6 bulan, frekuensinya 2-3 kali makan, bayi tetap diberikan ASI.
Jumlah porsi setiap kali makan mulai dari 2-3 kali sendok makan untuk mengenal rasa. Selanjutnya bertahap untuk tingkatkan jumlahnya, teksturnya, bubur kental, dan disaring. Usia 6-8 bulan. Frekuensinya 2-3 kali makan, 1-2 kali selingan dapat diberikan, bayi tetap juga diberikan ASI. Jumlah energi yang dibutuhkan dari MPASI adalah 200 kalori. Jumlah porsi setiap kali makan mulai dari 2-3 kali sendok makan penuh setiap kali makan. Tingkatkan bertahap hingga 1/2 mangkuk berukuran 250 ml. Teksturnya bubur kental yang disaring. Usia 12-24 bulan, frekuensinya 3-4 kali makan setiap hari, ditambah 1-2 kali selingan, bayi tetap diberikan ASI. Jumlah energi yang dibutuhkan dari MPASI 550 kalori. Jumlah porsi setiap kali makan 3/4 sampai 1 mangkuk ukuran 250 ml. Tekstur makanan yang diiris-iris selanjutnya sama dengan makanan keluarga. Berikut ini adalah respon bayi dan anak yang dapat diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama, kapan anak tampak merasa lapar? Yang kedua, apakah anak tampak lahap ketika makan? Yang ketiga, perhatikan pula bila anak tampak tidak nafsu makan atau menolak makan. Yang keempat, bila ada perubahan respon ketika anak makan, maka kita perlu periksa penyebab anak tidak mau makan, misalnya sariawan di mulut, konstipasi. Jika anak sakit, berikan makanan sedikit tetapi sering. Yang kelima, perhatikan kebersihan, pemilihan, dan pengolahan yang baik saat menyiapkan MPASI. Lalu jika PMBA sudah sesuai dengan anjuran, namun ada hambatan lain seperti kesulitan memberikan ASI karena bunda bekerja atau anak yang susah makan, bagaimana? Berikut ini adalah tips dan trik yang bisa bunda-bunda lakukan untuk mengatasinya. Untuk para bunda-bunda yang bekerja, tips dan trik ini dapat dilakukan agar bayi tetap mendapatkan asupan ASI adalah seperti: yang pertama, sebelum ibu kembali bekerja, ibu dapat memompa atau memerah ASI dan mulai menyimpan ASI perah. Yang kedua, mintalah dukungan keluarga untuk membantu memberikan ASI perah kepada bayi. Yang ketiga, usahakan tetap menyusui secara langsung selama bunda di rumah. Tips mengatasi anak yang susah makan. Yang pertama, biasakan anak makan di meja makan, tidak sambil menonton TV atau bermain agar anak lebih fokus menghabiskan makanannya. Yang kedua, berikan contoh makan yang baik dan minta anak menirukan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, sajikan makanan sesuai kebutuhan anak, tidak banyak dan juga tidak sedikit. Yang keempat, hindari cemilan, susu, atau minuman manis lainnya saat berdekatan dengan waktu makan anak karena dapat membuat anak lebih kenyang. Yang kelima, sesekali carikan suasana baru, misalnya makan di tempat baru yang disukai anak. Demikian pembahasan terkait pemberian makan bayi dan anak yang benar dan baik yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi para bunda-bunda di rumah. Sekian dan terima kasih.